Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil belajar Pancasila. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dan semangat semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita. Biar kita fresh dan keadaan kita semangat, mari kepada Ibu Kusmiati atau Ibu Suhaili atau Ibu Anis dipersilakan untuk memberikan ice breaking pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Hati ini lebih semangat. Buani sama Bu Suhai silakan berdiri dulu untuk kita biar lebih fokus, biar lebih semangat untuk menghadapi acara ini. Kita melakukan speaking sederhana. Yang pertama gerakannya, kalau kesini itu Marina. Marina menari di atas menara. Menari di atas menara. Ini Marina, ya. Kalau Marijo itu tangannya membuka. Ada Marina, ada Marijo. Kalau Marina pipi, kalau Marijo membuka. Di atas, di menari, di atas kepala. Paham? Yuk kita lakukan bersama-sama. Marina menari di atas menara. Menara menari, Marina Marijo. Ayo sambil ngomong biar kita tahu fokus apa enggak. Marijo, Marina menari di atas kepala. menara. Iya. Menari di atas. Oke, kurang fokus. Sekali lagi. Marijo menari di atas menara. Menari di atas menara. Marina. Bagus. Tepuk tangan dulu ya, biar lebih semangat ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk biar kita lebih semangat menghadapi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya serahkan kembali kepada pemateri. Ibu Kusmiati telah memberikan ice breaking kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi berdialog tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin itu sudah terlihat di depan. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini bisa dimasukkan dalam program pembelajaran kita, dan itu merupakan salah satu konsen dalam program sekolah penggerak kita. Tujuannya adanya profil pelajar Pancasila biar anak didik kita semua mendapatkan menjadi orang yang Pancasilais. Artinya tidak serta-merta dengan adanya pendidikan di negeri ini mereka tidak memiliki karakter. Oleh sebab itu maka pemerintah menginginkan kita semua anak didik kita menjadi orang yang Pancasilais. Nah, di sini ada 6. Pertama, beriman betapa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak luhur. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangatlah menjunjung tinggi akan Pancasila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, di mana semua kehidupan manusia pasti
tidak luput dari semua apa yang telah dituliskan oleh Sang Maha Kuasa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Artinya anak didik kita itu diharapkan mampu untuk menghargai semua keberagaman yang ada. Kita tahu Indonesia sangatlah beragam. Suku, bangsa, bahasa, ras, dan sebagainya itu adalah beragam. Dengan begitu, diharapkan adanya program IHT ini nanti kita bisa mendidik anak didik kita menjadi orang yang berpikir global, tidak terpaku pada rasnya sendiri, tidak terpaku pada bahasanya sendiri. Artinya bisa menerima itu. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong adalah ruh kita. Utamanya di daerah Madura, kita kan semuanya bergotong royong. Tapi akhir-akhir ini di desa-desa, apalagi di kota, sudah tidak mengindahkan lagi artinya bergotong royong, malah lebih kepada materialistis. Terus yang keempat adalah kreatif. Kreatif di sini anak didik kita dan kita sebagai pendidik diharapkan untuk mengembangkan ilmu yang ada, tidak terpaku pada satu macam, tidak terpaku kepada satu sistem, tapi harus diolah dan dikembangkan. Terus yang kelima, benar kritis. Artinya benar kritis itu harus berpikir maju dan mengkritisi semuanya, kecuali kalau masalah agama, kalau sudah harus dikerjakan ya sudah langsung dikerjakan saja, tidak usah dikritisi. Terus yang keenam adalah mandiri. Artinya mandiri, kita adanya IHT ini diharapkan mampu membentuk anak didik kita menjadi seorang yang mandiri. Tidak terus-menerus anak didik kita itu diberikan informasi yang ada tidak terpaku kepada guru, tetapi bisa diinformasikan melalui atau mendapatkan informasi dari pihak lain, bisa dari internet atau bisa dari lingkungan dan sebagainya. Artinya mandiri, semuanya bersifat mandiri. Terus 6 profil pelajar Pancasila ini harus kita hafalkan atau kita terapkan di proses pembelajaran kita dan tidak boleh ditinggalkan, karena ini adalah suatu tujuan mulia dari terbentuknya pendidikan yang berfilosofi derajat global. Ini penjelasan lebih jelasnya. Terus ini ada semacam pertanyaan. Setelah Bapak dan Ibu memahami profil pelajar Pancasila, apa keterkaitan pada profil pelajar yang sudah dibahas sebelumnya di e-learning modul pendidikan yang menguasaikan dengan profil pelajar Pancasila? Ini bisa didiskusikan oleh ibu-ibu semua dan bisa nanti di tulisan atau dijawab di Google Classroom. Terus lagi pertanyaannya, apakah ada bagian-bagian profil pelajar Pancasila yang sebenarnya sudah diterapkan di sekolah pendidikan Bapak Ibu? Mungkin ini langsung bisa dijawab sekarang oleh Bapak Ibu semua. Ada yang bisa jawab? Mungkin Ya, dipersilakan kepada Ibu Kusmiati. ya, mungkin salah satunya profil belajar Pancasila yang sering diterapkan di sekolah kami, salah satunya mandiri.
mengetahui tentang media massa dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu dikasih kemandirian untuk mencari informasi sendiri. Salah satunya mungkin melalui internet dan lain sebagainya. Itu salah satu profil Pancasila yang yang sudah diterapkan lah itu. Baik Ibu Musmi, terima kasih. Untuk menurut Ibu Suheri bagaimana? Kita kan sharing, di sini sharing. Terima kasih. Untuk profil belajar Pancasila, kalau di satuan pendidikan yang sudah diterapkan, itu adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Kenapa? Karena di sekolah kita sudah terlindungi dengan yang adanya di bawahnya naungan pondok pesantren, yang mana mereka semuanya memiliki iman yang kokoh dan juga memiliki akhlak yang baik dan diterapkan di komponen sekolahnya masing-masing. Saja. Untuk Ibu Anis, dipersilakan. Bagaimana pendapatnya? Di sekolah kami sudah menerapkan yang bernama gotong royong, di mana setiap siswa kita kita suruh siswa untuk bekerja sama melakukan suatu proyek. Misalkan saya guru prakarya, saya menyuruh siswa untuk melakukan membuat sesuatu dan mereka saling bahu-membahu membuat. Ini ada yang membuat itu. Jadi nilai gotong royong sudah diterapkan dalam pelajaran prakarya. Berarti sekolah kita sudah melakukan profil pelajar Pancasila, walaupun kemarin-kemarinnya tidak ada ya. Sebenarnya sudah ada dari dulu, sejak lahirnya Pancasila itu, cuma istilah profil pelajar Pancasila mungkin tidak dikenal. Oke. Mungkin itu paparan kami dari profil pelajar Pancasila ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk mungkin dari Bapak Ibu ada semacam pertanyaan atau komentar, silakan. Dipersilakan pada Ibu Kusmiati. Mungkin yang saya tanyakan di sini, profil Pancasila ini kan ada 6 poin, di mana salah satunya itu berkebinekaan global. Nah, di sini salah satu poin berkebinekaan global itu yang saya tanyakan itu salah satu contohnya itu seperti apa yang termasuk berkebinekaan global. Mungkin dari teman-teman, dari Bapak Ibu Suheria dan Ibu Anis bisa memberikan komentarnya dulu. Dipersilakan. Atau bisa menjawab langsung pertanyaan dari Ibu Kusmiati. Oke, langsung saya tanggapi ya. Di sini ada 4 poin terkait dengan kebinekaan global. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kita tahu Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Karena saya adalah pengajar mengempu pelajaran bahasa Madura, Matan Lokal, maka di dalam pelajaran bahasa Madura kami dikenalkan dengan yang namanya budaya lokal. Seperti halnya ada
pelet kandur, terus ada makan gigi. Pelet kandur itu dilakukan atau diupacarakan ketika ada seorang yang hamil, baik itu usia hamilannya itu nyampe pada 4 bulan ya, 4 bulan. Ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Tapi ada juga yang upacara pelet kandur itu tidak diupacarakan, cuman di bahasa Maduranya salam tiwi, ngaji tiwi tanpa dimandikan. Dan itu adalah salah satu berkebiasaan lokal. Dan mereka, teman-teman anak didik kita, mereka menanggapi dan menghargai. Malah mereka senang dengan adanya paparan dan wacana-wacana terkait dengan pelet kandur. Banyak sebenarnya budaya-budaya lokal yang berkebiasaan lokal itu. Walaupun kadang-kala ada semacam kontroversi dalam dengan agama, haram dan sebagainya itu, tapi tidak menutup kemungkinan kita kan di sini bukan negara Islam, dan itu memang dicitrakan di dalam kebinekaan global ini. Ada lagi pertanyaan? Mungkin itu saja. Ibu Kusmiati, ada tanggapan? Cukup. Ada lagi pertanyaan? Iya. Mengapa dinamakan profil belajar Pancasila? Kenapa kok tidak menggunakan profil belajar Indonesia atau profil belajar Ada yang iya, dipersilakan untuk yang lain. Mungkin sedikit menyumbang ya apa yang ditanggapi sama Bu Anis. Kenapa dinamakan profil belajar Pancasila? Profil itu kan hal sesuatu yang mudah diingat. Kalau profil kayak di HP, terus kalau Pancasila belajar berarti kan harus dipelajari, harus diingat. Belajar berarti kan kita kata Haja Dewantara itu belajar dari masa dini sampai sekarang dan berkelanjutan. Itu kata-kata belajar. Kalau Pancasila ini kan acuannya pada Pancasila itu kan ada 5. Nah itu yang sering diingat. Makanya salah satu yang muncul di situ adalah beriman. Kata-kata beriman. Di situ kan di Pancasila ada gotong royong dan lain sebagainya. Nah di mana profil belajar Pancasila ini mengacu pada Pancasila yang sudah ada. Makanya dinamakan dengan profil belajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya bantu untuk menanggapi. Terima kasih. Ibu Suherni mungkin ada lagi. Nah, saya tambahkan ya, profil belajar Pancasila. Sebenarnya ini berangkat menurut kami ya, setelah baca-baca di internet dan buku-buku yang lain itu. Ini berangkat dari banyaknya masyarakat yang mengalami krisis kenegaraan. Jadi kan dulu sebelum tsunami di Aceh itu, ini belajar sambil kita sambil kita review dulu ya. Di Indonesia itu kemarin sebelum terjadi tsunami di Aceh itu ada gerakan Aceh Merdeka, dan mereka menginginkan bahwa Aceh itu pengen untuk merdeka, artinya berpisah dengan Indonesia. Padahal Aceh adalah bagian dari Indonesia, dan itu adalah salah satu
problem yang tidak tuntas sampai sekarang, hingga ada Papua merdeka lagi. Sekarang ada Papua merdeka, gerakan Papua merdeka dan sebagainya. Ini adalah problem terberat karena Indonesia dengan berbagai pluralnya, berbagai budaya dan sebagainya. Kalau ada yang bergejolak seperti itu, maka dipastikan sedikit demi sedikit orang-orang yang kontroversi dengan pemikiran-pemikiran negarawan kita, maka keamanan dan kehidupan di Indonesia ini tidaklah sama dengan sekarang. Padahal menurut Ki Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, dan banyak kelompok-kelompok Islam sekarang itu menginginkan khilafah dan sebagainya, walaupun masih ada wacana-wacana yang lain. Dan itu mungkin salah satu latar belakang dari terbentuknya bahasa profil belajar Pancasila, karena yang terpenting adalah dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu saja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga